따라가야 되고 행정 파트에서 지원해 주는 부분 또 언어적인 벽이 있다 보니까 얘기를 하는데도 Sebanyak 6 pemain naturalisasi yang merupakan wajah baru diprediksi akan tampil dalam pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain-pemain ini disebut baru karena dalam pertemuan sebelumnya antara Timnas Indonesia dan Australia, mereka masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sebagian dari mereka sudah resmi menjadi WNI dan bahkan telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia, sementara sisanya masih dalam proses naturalisasi. Jika proses naturalisasi mereka selesai, maka ke-6 pemain tersebut siap tampil di matchday ke-7 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada 20 Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain tersebut? Berikut adalah 6 pemain naturalisasi yang kemungkinan besar akan tampil dalam laga Timnas Indonesia melawan Australia. 1. Eliano Reijnders. Pemain PEC Zwolle ini telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Pada laga tersebut, Eliano bermain selama 45 menit dan pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Sejak saat itu, Eliano belum lagi dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Diharapkan, pelatih STY akan memberikan kesempatan kepada Eliano untuk membuktikan kemampuannya dalam pertandingan melawan Australia nanti. 2. Kevin Dix. Pada laga melawan Australia yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kevin Dix belum menjadi WNI. Oleh karena itu, dia akan menjadi wajah baru pada pertandingan melawan Australia. Meski begitu, Kevin sudah melakukan debut dengan Timnas Indonesia saat tim Garuda kalah 0-4 di SUGBK pada matchday kelima Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. 3. Maes Hilgers. Maes Hilgers sudah mencatatkan 2 penampilan bersama Timnas Indonesia, yaitu saat imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Bek FC20 ini siap untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia, yang pastinya akan menambah kekuatan tim di lini pertahanan. 4. Tim Gepens. Tim Gepens adalah pemain muda keturunan yang telah dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, ada kemungkinan Gepens bisa dipanggil oleh Shin Tae-yong ke tim senior jika proses naturalisasinya selesai pada Februari 2025. Jika hal tersebut terjadi, Gepens akan bersaing dengan Pratama Arhan, Shain Patinama, Nathan Choeon, dan Kelvin Verdong di sektor bek kiri. 5. Dion Marks. Seperti Gepens, Dion Marks juga diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20, tetapi peluangnya untuk dimainkan di tim senior cukup besar. Pemain NEC Nijmegen U21 ini memiliki kemampuan bertahan yang solid dan postur tubuh yang mendukung, dengan tinggi badan 188 cm. 6. Ula Romeni. Ula Romeni saat ini masih dalam proses naturalisasi, dan diharapkan proses tersebut dapat selesai sebelum Maret 2025. Kehadiran striker FC Utrecht ini sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan lini serang Timnas Indonesia, terutama karena Ragnar Oratmangoen dipastikan absen akibat akumulasi kartu. Dengan pemain-pemain baru ini, Timnas Indonesia diharapkan dapat menghadapi Australia dengan kekuatan yang lebih solid dalam laga penting mendatang. Situasi ini menunjukkan langkah positif dalam pengembangan Timnas Indonesia, terutama dalam hal permajaan skuad dan memperkuat kedalaman tim melalui proses naturalisasi. Dengan adanya 6 pemain baru yang diperkirakan akan tampil melawan Australia, Timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi untuk mengatasi tantangan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi memang seringkali menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tim, terutama bagi negara-negara yang mencari cara cepat untuk memperbaiki performa timnas mereka. Pemain-pemain naturalisasi ini membawa pengalaman internasional, fisik yang mendukung, dan kemampuan teknis yang bisa memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia, terutama di sektor-sektor yang sebelumnya dianggap lemah. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun mereka telah dinaturalisasi, integrasi mereka dalam tim akan memerlukan waktu. Proses adaptasi dengan sistem permainan pelatih Shin Tae-yong dan komunikasi dengan pemain lokal menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kedua, keberadaan pemain naturalisasi ini tidak boleh mengesampingkan pengembangan pemain lokal yang potensial. Sebagai contoh, Timnas Indonesia harus tetap memberi kesempatan bagi pemain muda lokal untuk berkembang, agar mereka juga bisa bersaing dan menjadi bagian penting dari tim di masa depan. Secara keseluruhan, situasi ini bisa dianggap sebagai langkah yang menjanjikan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga harus diimbangi dengan perhatian terhadap pengembangan pemain lokal dan keberlanjutan program pembinaan sepak bola di tanah air.
Dengan pemain-pemain baru yang potensial, harapannya timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif dan meningkatkan peluang mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini memiliki kesempatan besar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dengan adanya pemain-pemain baru yang dipersiapkan untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa segala usaha dan perjuangan yang telah dilakukan, baik oleh pemain lokal maupun yang baru dinaturalisasi, akan membuahkan hasil yang luar biasa. Bagi para pemain, ini adalah saat untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Jangan pernah merasa rendah diri atau ragu, karena setiap pemain memiliki potensi yang besar untuk memberikan yang terbaik. Tunjukkan semangat juang, dedikasi, dan komitmen kepada tim, karena sepak bola adalah tentang kerja keras, kebersamaan, dan rasa cinta kepada negara. Bagi para penggemar timnas Indonesia, dukungan kalian adalah kekuatan yang luar biasa. Teruslah memberikan semangat kepada para pemain, karena mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk bangsa dan negara tercinta. Mari bersama-sama kita wujudkan impian untuk melihat Indonesia tampil di Piala Dunia, dengan keyakinan bahwa usaha dan kerja keras tak akan pernah sia-sia. Ayo, semangat! Setiap langkah yang diambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang gemilang. Terus berjuang, terus percaya, dan jangan pernah menyerah.